Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun kuliah daring. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan membentuk matriks echelon. Oke, jadi di penjelasan sebelumnya kalian sudah mengetahui terkait dengan bentuk matriks echelon itu seperti apa dan operasi baris elementer, operasi yang dilakukan pada baris-baris di dalam matriks. Nah, kali ini kita akan membentuk sebuah matriks echelon dari suatu matriks yang ditentukan. Nah, untuk membuat matriks echelon ini, operasi yang digunakan adalah operasi baris elementer. Oke, jadi kalian perhatikan 3 jenis operasi baris elementer yang sudah disajikan dalam materi yang sebelumnya. Oke, jadi yang pertama, ini secara teknis ya, untuk menentukan matriks echelon, artinya sebetulnya kalian boleh tidak urut melakukan atau mengubah dari suatu matriks biasa menjadi matriks echelon. Yang penting nanti kan bentuk akhirnya matriks echelon. Nah, tapi dengan menggunakan cara ini, langkah yang kalian lakukan itu akan lebih efektif. Oke. Jadi yang pertama, nanti kita perhatikan dulu pada baris pertama, kolom pertama. Jika elemennya sudah 1, maka kita lanjut ke, jadi kita pastikan dalam suatu baris itu ada atau tidak elemen utamanya. Artinya kalau elemennya tidak 0, berarti elemennya harus 1. Oke, jadi kita cek dulu di baris pertama. Berarti kalau baris pertama, kolom pertama, apakah baris pertama, kolom pertama itu memungkinkan untuk dibuat elemen utama atau elemennya adalah 1. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjut ke langkah 2. Kalau belum, kita ubah dengan melakukan OBE pada baris pertama. Nah, atau bisa juga yang di baris pertama, bagian paling atas itu adalah 0. Elemen utamanya kita bisa beralih ke kolom kedua. Jadi tidak harus selalu di kolom pertama. Oke. Tapi harus diperhatikan kembali syarat matriks echelon yang kemarin. Nah, kita asumsikan ini yang di baris pertama, kolom pertama, ini sudah elemennya sudah menjadi 1, unsurnya adalah 1, maka kita beralih ke baris kedua. Di bawah unsur utama itu harus 0, maka baris kedua dan baris ketiga itu harus dibuat 0 dengan cara melakukan OBE. Oke. Nah, setelah kolom pertama beres, kita beralih ke kolom kedua. Karena elemen utama harus terletak di sebelah kanan baris selanjutnya, elemen utama pada kolom sebelumnya ya. Artinya kalau yang di kolom pertama tadi ada di baris pertama, berarti elemen utama yang kedua itu memungkinkan ada di baris kedua. Nah, itu berarti kita cek yang di situ. Nah, apakah di situ sudah elemennya, unsurnya sudah 1 atau belum? Jika belum, maka kita ubah menjadi elemennya adalah 1. Nah, setelah sudah, maka kita cek baris selanjutnya di kolom yang sama. Di sini berarti kolom kedua. Nah, di kolom kedua, baris selanjutnya harus kita buat 0 dengan cara OBE lagi. Nah, setelah itu kita beralih ke kolom selanjutnya dengan cara yang sama. Jadi cek dulu elemen utamanya, ubah ke elemennya menjadi 1 sebagai elemen utama, kemudian baris-baris di bawahnya itu harus bernilai 0. Nah, setelah itu kalian akan bisa menentukan atau membentuk bentuk matriks echelon. Oke. Nah, di sini sudah ada contohnya sebetulnya. Jadi dari matriks P diketahui matriks P berorder 3x3, kita lakukan OBE sehingga nanti akan membentuk matriks echelon. Nah, saya akan jelaskan lagi. Jadi kita punya matriks P berorder 3x3 dengan komponennya adalah 143, 125, 257. Oke. Langkah pertama, dicek dulu di baris pertama, kolom pertama, apakah dia sudah merupakan elemen utama atau unsurnya 1 atau elemen pivot. Nah, di sini kita cek, ternyata dia sudah 1.
berarti kita beralih ke langkah kedua. Di bawah elemen utama, nilai unsurnya itu harus 0. Berarti kita cek baris kedua dan baris ketiga di kolom pertama. Apakah sudah 0? Ternyata di sini nilainya masih 1 dan yang di sini nilainya adalah 2. Berarti kita harus lakukan OBE. Kita mau mengubah dulu yang ini. Karena ini harus menjadi 0. Oke, maka OBE yang dilakukan adalah kalian bebas memilih OBE-nya. Yang penting dia jadi 0, tetapi nggak boleh OBE yang satu baris dikalikan 0 semua ya. Jadi ini misalkan OBE-nya adalah H21 min 1. Oke. Artinya baris kedua akan kita tambahkan baris pertama yang dikalikan dengan negatif 1. Oke, maka hasilnya baris pertama tetap 1, 4, 3. Kemudian baris kedua akan berubah karena dilakukan OBE H21 min 1. 1 dikurangi 1 berarti 0. 2 dikurangi 2 ditambah negatif 4. 2 min 4 berarti negatif 2. Kemudian 5 ditambah negatif 3. Berarti di sini 2. Baris ketiga ini masih tetap karena operasinya di sini H21 min 1, artinya fokusnya di baris kedua. 2, 5, 7. Oke. Nah, dari sini kita cek lagi yang ini kan elemen utamanya sudah 1. Kemudian baris berikutnya ini sudah 0. Nah, kemudian kita cek. Nah, di sini masih belum 0. Berarti kita harus membuat ini menjadi 0. Maka kita lakukan OBE lagi. Misalkan dengan H31 min 2. Jadi membuat baris ketiga ini menjadi 0. Baris 3 di kolom pertama. Berarti kita peroleh baris pertama tidak berubah. 1, 4, 3. Baris kedua juga tidak berubah. 0, negatif 2, 2. Baris ketiga, nah karena dilakukan OBE berarti dia berubah. H31 min 2, artinya baris ketiga akan ditambahkan dengan baris pertama yang dikalikan negatif 2. Jadi 1 dikali negatif 2, ini kita tambahkan di baris ketiga. Hasilnya ada di baris ketiga, berarti 2 min 2. 0, kemudian 5 min 8, negatif 3, kemudian 7 min 6, 1. Nah, kita cek di kolom pertama. Kolom pertama, baris pertama sudah memuat elemen utamanya, elemen pivotnya yaitu 1. Kemudian di bawah elemen pivot itu unsurnya adalah 0. Karena kemarin ketentuannya seperti itu. Jadi kita sudah selesai di kolom pertama. Maka kita beralih ke kolom kedua. Kolom kedua yang perlu kita cek apa tadi? Elemen pivotnya itu kan harus terletak lebih kanan dan lebih bawah dari yang di sebelah kiri. Artinya kalau di sini kan kolom pertama, berarti elemen pivotnya harus berada di kolom kedua atau kolom ketiga dan seterusnya, dan letaknya di baris setelahnya. Artinya bisa baris kedua atau bisa baris pertama. Nah, maka kita cek di sini. Di sini nilainya adalah negatif 2. Dia belum merupakan elemen utama karena elemennya belum 1. Maka kita ubah menjadi 1. Nah, kita lihat karena di sini di baris kedua ini unsurnya adalah 0, negatif 2, dan 2, maka kita bisa lakukan OBE yang tipe perkalian. Kita kalikan H2 dengan baris kedua dengan negatif setengah. Tujuannya adalah membuat menjadi elemennya adalah 1. Berarti baris pertama tetap 1, 4, 3. Kemudian baris kedua berubah. Baris kedua dikalikan negatif setengah. 0, 1, 2 dikalikan negatif setengah min 1. Baris ketiga juga tetap 0, negatif 3, 1.
Nah, dari sini kita cek lagi. Setelah elemen utama baris bawahnya itu harus bernilai 0. Karena di sini elemen utamanya di sini yang kolom kedua, maka kita ubah negatif 3-nya ini menjadi 0. Jadi kita lakukan OBE kembali. Kita bisa melakukan OBE H3 2 3. Artinya baris ketiga akan kita tambahkan baris kedua yang kita kalikan dengan 3. Nah, tujuannya kan mau membuat ini 0. Berarti nanti kan min 3 ditambah 3. Karena di sini sudah 1, jadi min 3. Baris kedua kita kalikan 3, hasilnya nanti ditambahkan ke baris ketiga. Oke, baris pertama tetap 1, 4, 3. Baris kedua juga tetap. Kemudian baris ketiga berarti kita punya 0, kemudian negatif 3 ditambah 3, 0, 1 ditambah negatif 3, negatif 2. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi untuk yang kolom ketiga, apakah dia ada elemen utama. Nah, di sini kita bisa mengubah, di sini kita melihat ada unsur negatif 2 yang kita bisa ubah menjadi elemen utama, atau kita ubah menjadi nilainya adalah 1. Karena di sebelah kirinya sudah 0 semua, berarti kita bisa menggunakan OBE yang tipe perkalian. H2 dikali min setengah. Berarti baris pertama tetap 1, 4, 3, kemudian baris kedua 0, 1, negatif 1, kemudian baris ketiga 0, 0, 1. Nah, di sini kita cek lagi apakah sudah memenuhi bentuk matriks eselon atau belum. Kemarin syaratnya adalah unsur pertama dari suatu baris itu yang kita sebut sebagai elemen utama itu harus bernilai 1. Jadi unsur yang pertama muncul dari suatu baris, maka kita lihatnya per baris. Baris 1 sudah 1, baris kedua sudah 1, baris ketiga sudah 1. Kemudian kalau ada unsur yang semuanya bernilai 0, maka letaknya harus paling bawah. Nah, di sini kebetulan tidak ada. Atau kalau kalian mau mengubah baris ketiga ini, saya mau jadikan 0 semua, boleh. Kalian bisa melakukan OBE lagi misalnya, atau kalian mau mengubah unsur-unsur yang lain ini menjadi 0 juga boleh. Nah, termasuk syarat yang ketiga ya, kalau ada elemen utama, maka letaknya adalah di sebelah kanan dan lebih bawah dari elemen utama kolom sebelumnya. Oke, jadi bentuk ini sudah memenuhi bentuk matriks eselon. Artinya belum bentuk paling sederhana, tapi sudah merupakan matriks eselon. Kalau kalian mau mengubah ini menjadi lebih sederhana lagi juga boleh. Misalkan 4-nya nanti diganti 0, 3 dan min 1-nya diganti 0 juga boleh. Yang penting memenuhi 3 syarat matriks eselon. Oke, ini adalah penjelasan terkait dengan matriks eselon. Silahkan dipahami, kemudian kalian bisa mendiskusikan tugas untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.